Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama Firman United channelnya para fans sejati Manchester United. Oke guys, di video kali ini kita akan berbicara seperti biasa ya, tim kesayangan kita ya, walaupun hari ini kita akan bermainnya melawan All Star ASEAN ya, tetapi kita lebih fokus ke apa yang terjadi di dalam manajemen ataupun dari lingkungan dari Manchester United ya sendiri ya guys. Oke guys, kita sekarang membicarakan, kejamnya Ruben Amorim terhadap pemain-pemain yang tidak mensupport dirinya pada saat menjadi manajer ya. Setelah beberapa saat yang lalu dia mengumumkan bahwa dia akan bertahan dan memimpin, pasukan Manchester United untuk musim depannya di Carrington ya guys. Dan salah satunya adalah si Garnacho ya yang membuat, Amorim geram ya, dan secara tidak langsung ya merendahkan Ruben Amorim ya di media sosial ataupun di depan umum ya, yang mengatakan bahwa dia hanya bermain 20 menit aja sih. Itu adalah salah satu bentuk ketidakhormatan si Garnacho ini ke si Ruben Amorim ya, tidak menghargai manajer dia yaitu Ruben Amorim ya guys. Maaf ya guys, aku lagi flu ya guys. Jadi ini pokoknya keren banget lah untuk si Ruben Amorim ya. Kita membutuhkan manajer-manajer yang cukup kejam terhadap pemain-pemain yang tidak support ataupun pemain-pemain yang susah diatur ya seperti Rashford. Ya mudah-mudahan kita membuang dan memilah-milih mana pemain yang akan berkontribusi besar dan mempunyai kualitas bagus ya kita mulai bertahap lah. Minimal kalaupun tidak mempunyai kualitas saat bermain ya dia mempunyai attitude ataupun sikap yang oriented terhadap Ruben Amorim ya. Kita tahu ya Rasmus Hojlund juga kualitasnya bagus tidak bagus-bagus amat ya, tetapi dia menunjukkannya dengan kerja keras dan menghormati manajernya yaitu Ruben Amorim ya, dia tetap berada di squad dan tanpa si Ruben Amorim ini kayak misalkan dia mengatakan di depan umumnya ataupun di media sosial dengan mengatakannya bahwa hanya bermain 20 menit ya dia dibalas ya dengan Ruben Amorim, dia mengatakan bahwa di depan banyak pemain Manchester United dia mengatakan berdoa aja ya, semoga kamu mudah-mudahan dapat klub yang mau merekrut kamu. Itu adalah sentilan yang cukup pedas sih kepada si Garnacho ya, mudah-mudahan si Garnacho bisa segera out ataupun pergi ya dari Ruben Amorim ataupun jajaran Manchester United sekarang ya guys. Karena kita membutuhkan pemain-pemain yang dari sikap ataupun kualitas yaitu lebih dewasa, lebih matang lagi dan lebih gacor lagi. Mungkin dia juga punya potensi ya, dia punya potensi yang cukup bagus. Walaupun kita tidak tahu ya potensinya itu terletak di mana ataupun skemanya kayak gimana, tetapi dari sistem Ruben Amorim ya kita tahu ya bahwa dia kesulitan untuk menciptakan banyak peluang ataupun banyak gol ya. Seperti itulah keadaannya kualitas penyerang dari Manchester United guys. Dan satu lagi ada si Onana ya guys. Saya yakin sih Onana mungkin ya 70-60% si Onana bakalan terbuang lah untuk musim panas sekarang ya guys. Ya tapi tidak tahu ya, itu balik lagi ke manajemennya karena kita harus merekrut pemain itu tidak terlalu banyak ya karena kita tidak memerlukan squad yang mewah juga ya. Onana juga paling ya kita tidak tahu ya, mungkin kualitas yang ditambahkan Ruben Amorim ini hanya beberapa ya guys. Kita tidak perlu squad merah ya untuk Liga Premier Inggris ya guys. Kita lebih fokus terhadap pemain-pemain yang ada di dalam Manchester United itu sendiri ya guys, baik akademi ataupun pemain-pemain inti ataupun pemain-pemain yang sudah ada di musim lalu ataupun musim sebelumnya ya guys. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih soal sikap Amorim yang sudah mulai kejam terhadap pemain yang tidak mensupport dirinya ataupun kepada pemain-pemain yang kepada pemain-pemain yang bandel ataupun gak mau diatur seperti itu guys. Menurut teman-teman gimana sikap Amorim terhadap pemain tersebut, apakah bagus ataupun gimana, atau biasa aja ataupun gimana, bisa drop komentar ya guys. Banyak sekali ya sebenarnya sih kejadian-kejadian yang sangat unik ya di skuad Manchester United sekarang ya. Jadi si Ruben Amorim itu sekarang sudah memilah milih ataupun lagi membuang satu persatu ya pemain-pemain yang
kontribusinya tidak terlalu besar, dia malah nyinyir ataupun menjelek-menjelekkan si manajer ataupun tidak mensupport dari pelatih kita yaitu Ruben Amorim ya guys. Ya mudah-mudahan Ruben Amorim mendapatkan jalannya, mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan ya guys. Karena kita tahu ya bahwa ya musim sekarang adalah musim yang sangat krusial ya bagi Ruben Amorim ya guys. Jadi otomatis ya mau tidak mau ya kita harus mempunyai strategi perekrutan yang tepat dan data yang cukup bijak ya untuk memulai merekrut pemain-pemain yang ada dan menghilangkan pemain-pemain yang sudah ada tetapi kontribusinya ataupun perannya itu kurang greget lagi ya untuk mewakili klub sebesar dari Manchester United ya guys. Pokoknya ini akan menjadi musim yang sangat berat dan musim panas yang akan kita tidak juga tahu ya kedepannya gimana ya Manchester United ya. Tetapi dari rencana ataupun kegiatan transfer itu sepertinya Ruben Amorim dan jajarannya mempunyai rencana di belakang layar ya guys ya, mudah-mudahan kita tidak tahu lah, hanya Ruben Amorim dan jajaran yang tahu ya. Mudah-mudahan kita kasih yang terbaik, kita mempunyai orang yang tepat untuk mendukangi tim ini yaitu Ruben Amorim dan semua jajaran yang dipilih oleh Sir Jim Latif semuanya sudah pong, ada baik itu dari strategi transfer, ada Christopher Pipel, ada direktur olahraga yaitu Jason Wilcock. Itu semuanya adalah orang-orang yang sangat jenius dalam dunia persepak bola aja. Tinggal balik lagi ya ke semua pemain-pemain ataupun ya semua stakeholder yang bersangkutan dengan Ruben Amorim, apakah bisa memanfaatkan itu semua ataupun kita balik lagi ataupun kita harus berjatuh lagi atau berderita lagi ya. Tapi Ruben Amorim bilang ya bahwa tahu apa musim-musim depan adalah hari-hari yang indah akan datang ya. Mudah-mudahan kata-katanya bisa dipegang ya si Ruben Amorim itu dan bisa menaklukkan dunia seperti yang diungkapkan Chun Hayan. Dia adalah pelatih yang baik dan saya tidak ragu lagi bahwa dia bisa menaklukkan Portugal dan sekarang bersama United dia bisa menaklukkan dunia ya guys. Mudah-mudahan seperti itu. Semuanya sudah clear, kita sudah mempercayakan harapan kita terhadap Ruben Amorim yang jajarannya bisa semaksimal mungkin lah untuk merubah Manchester United ya. Kita hilangkan orang-orang toksik, orang-orang yang tidak mendukung Ruben Amorim, kita tinggalkan orang-orang yang mempunyai kualitas rendah ataupun tidak bisa bermain untuk klub. Itu semuanya kita harus buang satu persatu ya demi Manchester United kedepannya agar lebih baik lagi guys. Oke guys, gitu aja guys. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat dan teman-teman sudah terbuka pikirannya. Jangan memandang Manchester United dari satu sisi ya. Kalau sebagai fans sejati kita harus melihat suatu titik ataupun objek itu harus subjektif ya, dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, pokoknya semua sudut kita harus terapkan ya guys. Jadi kita tahu semua ataupun cara pandang kita itu beda-beda ya guys. Makanya saya membuat channel ini ya untuk menyatukan semua pandangan kita terhadap tim kesayangan kita yaitu Manchester United. Agar apa? Agar satu pandangan, agar satu tujuan, agar bisa memahami dan semua proses itu ada sudut pandangnya masing-masing ya, dan kita semua membuka sama-sama. Oke guys, gitu aja guys. Terima kasih dan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.